Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan bahas materinya secara ringkas ya mengenai bisnis internasional dan lingkungan bisnis internasional. Nah, ini pertama-tama pengertian dari bisnis internasional itu tadi ya. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan gitu ya secara intinya bahwa bisnis internasional itu apa sih gitu ya. Nah, secara simpelnya atau secara intinya adalah bahwa kalau bisnis internasional itu adalah sebuah kegiatan bisnis atau transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari satu atau lebih dari satu negara gitu, dan tentunya adalah melewati batas-batas negara gitu ya. Jadi sudah tidak ada batasan lagi apakah bisnis dari Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di luar Indonesia. Itu secara singkat mengenai bisnis internasional ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, ada juga bentuk-bentuk dari bisnis internasional itu sendiri gitu ya, atau lebih ke aktivitasnya ya. Yang pertama adalah foreign trade gitu ya. Nah, ini lebih kepada aktivitas ekspor impor. Objek barang yang digunakan yang sering digunakan adalah visible physical goods dan komoditas. Kalau visible physical goods lebih ke jasa seperti biasanya gitu ya. Jadi kalau physical goods yang berbentuk gitu ya, atau komoditas tadi kayak sembako, barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya, itu masuknya ke bentuk bisnis yang foreign trade. Nah, masuk ke yang bentuk bisnis yang kedua, yaitu trade in service. Nah, kalau ini objek barangnya itu berupa tangible goods atau yang dalam bentuk jasa. Nah, contohnya berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan dan transportasi. Karena kan banyak juga kan sekarang perusahaan-perusahaan jasa kayak asuransi dan perbankan itu yang dari luar negeri gitu ya, dari negara asing membuat usahanya di Indonesia. Begitupun beberapa perbankan yang ada di Indonesia pun melakukan aktivitas bisnis di luar negeri gitu atau di negara lain. Itu mengenai trade in service. Nah, yang ketiga adalah portofolio investment. Nah, kalau ini kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Nah, biasanya investor memberikannya dalam bentuk hutang atau modal. Biasanya kayak proyek-proyek di Indonesia kan ada beberapa yang dimodali oleh negara-negara lain gitu ya. Nanti sistemnya kalau misalkan proyeknya sudah selesai, terus kayak jalan tol gitu ya, sudah berjalan, nanti dari keuntungannya itu ada pembagian tertentu gitu ya. Biasanya sebesar modal yang dikeluarkan atau perjanjian yang sudah dibuat atau disepakati antar kedua belah pihak gitu. Biasanya itu mengenai portfolio investment. Nah, kalau direct investment, nah ini dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Nah, biasanya tingkat pengawasannya dapat bervariasi mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagian. Jadi biasanya kalau ini biayanya misalkan dari negara Jerman gitu ya, silakan gitu ya. Nanti yang mengerjakannya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, mereka biasanya hanya mengawasi saja gitu ya, nggak terjun langsung untuk mengerjakan proyeknya. Jadi mereka hanya memberi modal, mengawasi. Nah, nanti yang mengerjakan proyeknya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Biasanya seperti itu yang saya ketahui gitu ya untuk direct investment. Nah, adapun alasan gitu ya, kenapa sih gitu negara-negara yang ada di dunia ini tuh melakukan yang namanya aktivitas bisnis internasional gitu. Yang pertama adalah karena spesialisasi antar bangsa itu berbeda gitu ya. Nah, dibagi dua, yaitu mengenai keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Kalau keunggulan absolut, nah, biasanya tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut
sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya. Nah, itu karena setiap negara itu punya kekayaan alamnya masing-masing yang berbeda itu tadi. Contohnya kayak di Indonesia kan nggak ada yang namanya perkebunan gandum contohnya misalkan. Nah, harus impor dari Kanada atau dari Amerika Serikat gitu karena mereka punya perkebunan gandum gitu ya. Atau misalkan dari negara lain yang butuh nikel gitu ya, penghasil nikel terbesar kan salah satunya Indonesia. Nah, negara lain melakukan aktivitas impor nikel ke negaranya gitu ya. Itu keunggulan absolut. Terus yang kedua adalah keunggulan komparatif, jadi memilih bahan baku dari satu negara karena ongkos lebih rendah, mutu lebih baik, supply lebih baik, hubungan bisnis dan politik yang baik. Kalau ini lebih ke banyak pertimbangan tertentu gitu ya. Jadi mempertimbangkan antara negara satu dengan negara yang lain. Jadi banyak negara yang menghasilkan barang tersebut. Nah, tapi diseleksi lagi gitu apakah karena faktor ongkosnya gitu ya, atau mutunya, atau supply-nya, atau misalkan karena adanya perjanjian tertentu dengan negara tersebut gitu. Makanya dipilihlah dari satu negara tersebut dari beberapa negara. Itu mengenai spesialisasi antar bangsa. Yang kedua adalah pertimbangan bisnis. Nah, jadi kalau ini adalah produk di dalam negeri itu sudah mengalami tingkat kejenuhan ya maksudnya, dan bahkan sudah mengalami tahap penurunan di selain pace gitu ya. Sedangkan yang di luar negeri justru sedang berkembang gitu ya. Jadi bisnis-bisnis yang ada di Indonesia tuh sebetulnya sudah jenuh gitu ya. Sudah barangnya udah biasa gitu, udah banyak juga gitu. Nah, dicoba dikembangkan ya, ke luar negeri si barang-barang itu gitu ya. Karena di luar negeri belum ada nih barang-barang yang model yang seperti ini. Nah, makanya dibuatlah pertimbangan untuk mengembangkan bisnis di luar negeri gitu. Yang kedua, yaitu adalah persaingan yang terjadi di dalam negeri justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. Nah, contohnya, jadi biasanya ini lebih ke produk-produk nasional ya, kayak mobil tuh kan, kayak mobil buatan Korea ya. Di dalam negerinya pun malah bersaing gitu kan si produk-produk otomotif di negara asal tuh dibandingkan gitu ya persaingannya yang ada di luar negeri gitu. Nah, kalau yang ketiga adalah potensi pasar internasional lebih luas ketimbang pasar domestik. Nah, ini lebih ke mengembangkan pangsa pasar gitu ya. Jadi kalau di dalam negeri si perusahaan itu sudah berkembang, pasarnya udah banyak gitu ya, karena pasarnya ingin bertambah. Nah, mulailah melakukan yang namanya pengembangan bisnis ke luar negeri gitu ya, untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Nah, itu kalau misalkan alasannya karena pertimbangan pengembangan bisnis gitu. Nah, pasti ada juga yang namanya hambatan untuk perusahaan pada saat melakukan bisnis internasional. Contohnya adalah batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Nah, kalau ini biasanya batasan perdagangan lebih ke barang apa aja sih yang boleh dijual di luar negeri, biasanya gitu kan. Terus dari segi tarif kan, tarif bea masuknya setiap negara itu berbeda-beda gitu ya, nggak bisa disamakan gitu. Itu kan jadi pertimbangan para pebisnis gitu ya untuk mengembangkan pangsa pasarnya ke luar negeri. Nah, yang kedua adalah perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Nah, ini biasanya jadi faktor penting juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya produk yang misalkan dari kemasannya bahasa Indonesia, mau nggak mau segi kemasannya bahasanya dirubah gitu ya, dirubah ke bahasa negara tujuan kita akan menjual barang itu gitu. Nah, itu jadi hambatan juga biasanya gitu ya, karena harus menyediakan banyak kemasan dengan bahasa yang berbeda gitu. Terus kalau dari sosial budaya, apakah orang-orang di sana tuh misalkan welcome nggak dengan produk-produk yang dari negara A misalkan ya, atau misalkan
di negara tujuan itu orang-orangnya suka nggak sih gitu ya dengan makanan ini, apakah bertentangan dengan sosial budayanya atau memang apa namanya pas gitu sesuai dengan sosial budaya di sana gitu. Itu hambatan yang kedua. Yang ketiga adalah kondisi politik dan hukum dan perundang-undangan. Ini mah pasti di setiap negara punya apa namanya kondisi politik yang berbeda-beda gitu ya. Terus dari segi hukum dan aturan pun pasti berbeda di setiap negara. Nah, makanya bukan hal yang gampang gitu ya kalau perusahaan akan melakukan bisnis internasional. Biasanya orang-orang yang melakukan bisnis internasional itu punya kenalan atau misalkan udah pernah mengalami atau melakukan apa aktivitas bisnis internasional ini gitu, bukan orang yang newbie lah gitu. Kalau misalkan ada orang yang newbie gitu atau misalkan yang baru gitu yang biasanya ada pendampingan khusus gitu ya biar si bisnis ini bisa masuk ke pangsa pasar internasional dan disesuaikan dengan kondisi politik dan hukum dan aturan-aturan di negara tersebut gitu. Nah, yang terakhir hambatan operasional. Kalau hambatan operasional di sini adalah lebih ke dari segi pengiriman produk gitu ya. Biasanya kalau di dalam negeri dari Bandung, kalau pabriknya di Bandung, mau ngirim ke Surabaya 1 hari bisa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ke luar negeri misalkan dari Bandung ke misalkan kemana ya, ke Arab Saudi gitu misalkan ya, harus melalui jalur laut gitu ya, harus berhari-hari. Nah, itu jadi hambatan juga gitu ya, apa takutnya produknya terusak di jalan gitu ya, atau produknya keburu expired di jalan gitu. Nah, itu hambatan juga gitu ya yang dihadapi dari segi produk gitu. Nah, itu beberapa hambatan gitu ya di antaranya gitu ya yang biasanya menjadi hambatan dalam bisnis internasional. Nah, ada juga orientasi bisnis internasional. Apakah etnosentris, polisentris, geosentris, dan geosentris. Nah, selanjutnya kita bahas di part selanjutnya.